Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Alfian Arasa Channel gitu ya, yang masih membahas tentang seputaran akuarium air laut. Nah, oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya. Nah, oke teman-teman, saya sudah lama tidak membuat konten lagi gitu ya teman-teman. Ya baru beberapa hari kebelakangan ini mulai lagi membuat konten gitu ya, karena dikarenakan kesibukan gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, terakhir itu saya membuat konten itu tank yang 1 meter itu diisi dengan angelfish gitu ya, yang jenis angelfish dan kepe. Dan itu teman-teman ikannya pada mati semua teman-teman gitu ya, terkena WS lagi gitu. Biasanya sih untuk akuarium air laut itu emang rentan teman-teman gitu ya, biasanya akan rentan terkena WS gitu ya. Dan itu waktu itu saya sebenarnya menambahkan ikan teman-teman gitu ya, menambahkan ikan, 1 ikan menambahkan gitu ya, dan sepertinya ikan itu membawa si virus WS itu gitu ya, nempel di badannya gitu. Dan saya emang tidak melakukan karantina gitu ya, jadi langsung saya masukkan lagi ke tank yang 1 meter, dan hasilnya semua ikan di tank yang sebelumnya sehat gitu ya, akhirnya ikut mati juga teman-teman, seperti itu. Nah, oke, jangan banyak bicara lagi, kita langsung aja ke videonya. Nah, ini dia teman-teman penampakan tanknya gitu ya, dan ini kosong teman-teman gitu ya, tidak ada biotanya gitu ya, tidak ada ikannya, tidak ada koralnya gitu kan. Tapi emang terakhir tank ini saya rencananya mau fish only teman-teman gitu ya, makanya terakhir itu saya isi angel dan kepe, jenis kepe seperti itu. Dan untuk salinity airnya juga dibikin rendah ya teman-teman, karena untuk ikan itu biasanya di angka 1020 sampai 1023 gitu, seperti itu. Jadi untuk kalau mau isi koral harus di salinity-nya sudah dinaikin lagi ya teman-teman. Itu biasanya sih di 1025 seperti itu. Nah, di sini ini tidak ada, tapi ini saya walaupun tidak ada ikan, untuk filtrasinya tetap saya nyalakan ya teman-teman, karena tetap untuk si bakteri gitu ya, untuk si kopepod dan binatang-binatang kecilnya itu tetap masih hidup teman-teman. Itu karena walaupun tidak ada ikannya tetap harus dinyalain filternya gitu ya, biar ketika kita mau memasukkan ikan gitu ya, ekosistem di dalamnya itu tidak berubah teman-teman, seperti itu. Nah, untuk workmaker emang saya matikan, cuman untuk sirkulasinya tetap saya nyalakan teman-teman gitu ya. Nah, dan ini untuk filter samnya juga gitu ya, di sini seperti ini. Nah, untuk si kapasnya ini kalau tidak ada ikan gitu ya, si kapas ini akan tetap bersih teman-teman itu, karena tidak ada kotoran yang dikeluarkan oleh si biotanya, seperti itu. Nah, di sini seperti ini penampakannya gitu ya. Dan di sini sudah hampir 1 bulan sih teman-teman, ini kosong gitu ya, si tank ini tidak ada biotanya. Oh ya, tipsnya gini teman-teman, jika si ikan ini mati terkena WS gitu ya, biasanya si WS itu akan tetap hidup teman-teman gitu ya di dalam tank ini gitu ya. Nah, teman-teman tidak perlu untuk menguras gitu ya, untuk membongkar semua gitu ya, untuk si WS-nya mati gitu ya. Cukup yang simple aja teman-teman, kosongkan tanknya gitu ya, dikosongkan tanknya, jangan ada ikan gitu, jangan ada biota yang masuk gitu ya, karena si WS itu dia tuh akan tetap hidup teman-teman jika ada ikan di dalam tanknya gitu ya. Nah, biasanya si WS itu akan mati kalau tidak ada ikan itu dalam kurun waktu 2 minggu teman-teman, dia akan mati sendiri gitu ya. Selagi
tanknya diisi ikan, si WS itu akan terus hidup teman-teman, gitu ya, karena dia itu akan menempel di inangnya si ikan gitu, seperti itu. Jadi ini, tapi saya ini semenjak ikannya pada mati sudah saya kosongkan ini hampir sebulan teman-teman. Sudah dipastikan si WS tidak ada teman-teman, pasti dia mati gitu ya. Karena si WS itu bertahan hidup jika ada biota di dalamnya gitu ya, terutama ikan sih teman-teman, seperti itu. Nah jadi ini saya kosongkan si akuariumnya tanpa ada biota dulu teman-teman selama 1 bulan gitu ya. Sudah ini, dan ini sudah dipastikan tidak ada WS-nya teman-teman, seperti itu. Karena banyak sih yang bilang gitu ya di komentar, ikannya mati terus gitu ya, si ikannya terkena WS, badannya bintik-bintik putih seperti itu. Nah tapi ketika ikan mati, teman-teman beli lagi ikannya, masukin lagi ke dalam tank gitu ya. Nah itu si WS itu tidak akan mati teman-teman, dia itu akan tetap hidup gitu selagi ada biota di dalamnya gitu ya. Sebaiknya teman-teman kalau mau sabar gitu ya, kalau mau sabar dikosongkan dulu gitu ya. Ketika ada ikan terindikasi ikan terkena WS dan mati gitu ya, 1 tank mati itu jangan dikuras teman-teman gitu ya. Kalaupun mau dikuras boleh dikuras, tapi jangan semua teman-teman, cukup 10% aja dari volume si akuariumnya, seperti itu. Dan cukup teman-teman bersabar, minimal itu 2 minggu teman-teman kosongkan si tanknya gitu ya. Kalau mau lebih bersabar lagi ya 1 bulan gitu ya, cuman 2 minggu itu juga sudah cukup teman-teman untuk mengosongkan dan dipastikan si WS bakal mati teman-teman di tanknya gitu ya. Dan ekosistem pastinya tidak akan keganggu teman-teman. Kalau teman-teman membongkar semua, menguras semua, berarti teman-teman harus cycling ulang lagi ke awal gitu ya, membentuk lagi ekosistem di dalam si tanknya, seperti itu teman-teman. Jadi baiknya cukup bersabar sih gitu ya, cukup bersabar untuk menjadi si tank itu bagus teman-teman gitu ya. Karena dalam akuarium air laut itu emang harus sabar sih kuncinya teman-teman gitu ya, untuk melihara akuarium air laut gitu ya, terutama untuk air yang belum matur teman-teman, seperti itu. Nah ini kebetulan mungkin boleh dibilang ini sudah matur ya teman-teman, hampir 6 bulan lebih si air dalam tank ini gitu ya. Walaupun saya emang sering water change gitu ya, 10% lah, nggak terlalu banyak gitu ya, diganti dengan air yang baru gitu. Nah kebetulan dari pas terkena WS emang ini belum di water change lagi teman-teman, seperti itu. Dan untuk ukuran salinitinya masih tetap gitu ya teman-teman, tidak berubah selagi kita top up-nya itu benar teman-teman gitu ya. Jadi tidak melebihi batas yang untuk top up, jadi dibalikin lagi ke volume air yang semula gitu, seperti itu teman-teman. Nah di sini untuk pump makernya emang saya matikan, tapi untuk sirkulasinya ini saya tidak matikan gitu ya. Dan untuk lampu emang saya tidak nyalakan teman-teman gitu ya. Makanya ini di sini untuk deadlocknya bersih banget teman-teman gitu ya. Nah itu untuk deadlock ini bersih ini karena nggak saya bersihkan teman-teman gitu ya, karena cukup matikan aja gitu ya tanpa lampu. Biasanya untuk si lumut itu tidak akan tumbuh teman-teman gitu ya, karena tidak ada fotosintesis, seperti itu. Jadi cukup untuk menghilangkan white spot itu sambil membersihkan si tanknya itu dari lumut, jangan pakai lampu teman-teman. Kita matikan aja lampunya selama 2 minggu gitu ya, sambil WS-nya hilang, dan si lumut juga biasanya akan hilang teman-teman dengan sendirinya, seperti itu. Jadi tidak perlu kita membongkar gitu ya, membersihkan deadlocknya gitu ya, sampai apalagi sampai membongkar, menguras semua dalam akuarium itu gitu ya. Jadi tidak perlu seperti itu, cukup bersabar aja 2 minggu sampai 1 bulan untuk membersihkan CWS itu teman-teman. Nah mungkin itu teman-teman penjelasan dari saya untuk penjelasan tentang pasca terkena WS gitu ya, si tanknya.
Dan sekali lagi saya tekankan, tidak perlu membongkar ulang teman-teman si akuariumnya, gitu ya. Cukup dikosongkan aja, jangan diisi biota dulu selama 2 minggu atau 1 bulan, gitu ya. Dibiarkan kosong dan si WS itu akan hilang dengan sendirinya selama 2 minggu itu teman-teman, gitu ya. Pada intinya sih si WS itu akan tetap hidup di tank ketika teman-teman masih memasukkan si ikan, gitu, masih ada ikannya. Nah itu WS akan tetap hidup teman-teman. Tapi ketika teman-teman mengkosongkan si akuariumnya tanpa ada ikan, di situ selama 2 minggu itu si ikan si WS-nya itu tidak ada makanan, gitu ya. Jadi dia akan mati dengan sendirinya teman-teman, seperti itu. Nah oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang masih setia nonton Alfian Ardiansyah Channel, gitu ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen, gitu ya. Biar saya semakin semangat lagi membuat kontennya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.